Aduh. Apa ya? Ayo nomor na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah teman-teman ya. Karena jujur mungkin sekitar hampir 7 bulanan saya tidak pernah berbagi informasi kembali dengan teman-teman ya, karena ya banyak faktor lah yang membuat saya tidak pernah berbagi hampir selama 7 bulan gitu teman-teman ya. Baik berbagi informasi tentang dunia pertanian di sawah maupun di kebun, tentang dunia porang ataupun tentang peternakan jangkrik ya teman-teman. Jadi setelah 7 bulan lebih, baru saat ini saya mencoba untuk berbagi informasi kembali dengan teman-teman ya. Namun karena ini tepat baru 7 hari ya, baru 7 hari setelah lebaran gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah gitu teman-teman, kepada teman-teman semua ya. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang mungkin selama ini ada banyak hal ya, ada banyak hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, baik perilaku saya maupun ucapan saya gitu teman-teman ya gitu. Dan pada sore hari ini sebagaimana yang saya tadi bilang, bahwa saya sekarang sedang berada di sawah teman-teman ya, karena pada saat ini sudah memasuki masa tanam kedua ya, memasuki kembali masa tanam kedua untuk tanam padi gitu teman-teman ya. Itu nah itu ya, tanahnya, sawahnya ya, sebagian sudah ada yang mulai tandur gitu teman-teman ya. Dan lahan kita sekarang baru proses perawatan ya. Setelah tadi dileler, itu ada satu petak lagi yang masih dileler teman-teman ya, traktornya. Dan sekarang diikuti oleh teman-teman kita untuk merapikan hasil leleran traktor teman-teman ya. Ini prosesnya itu ya. Ini jadi pada saat ini adalah proses persiapan lahan untuk tanam padi kembali gitu teman-teman ya. Cuman saya pada saat ini ingin berbagi informasi sebagaimana pengalaman saya. Jadi cara perawatan atau cara mempersiapkan sawah sebelum ditanami padi gitu teman-teman ya. Sebelum ditanami padi, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman gitu ya. Ini sharing gitu teman-teman ya, bukan saya lebih tahu, tapi sebagaimana pengalaman saya aja gitu ya. Sebagaimana pengalaman saya aja, bahwa dalam rangka mempersiapkan sawah sebelum tanam gitu ya, pasti umumnya sama ya, umumnya sama. Setelah mungkin pematang
galengan gitu ya diperbaiki, yang rusak diperbaiki gitu ya. Terus dilanjutkan dengan proses telektor, dan ini sekarang proses perapihan ya, perapihan tanah setelah tadi dileler kata orang sini ya, nggak tahu kalau bahasa teman-teman. Jadi dileler, baru sekarang proses diratain gitu, teman-teman ya, diratakan supaya lebih rapi gitu. Cuman setelah ini rapi, kalau saya dilanjutkan dengan penyemprotan keong, teman-teman ya, dengan penyemprotan keong, karena jujur kalau di sawah kita ya di sini rata-rata keongnya banyak, teman-teman ya, keong emasnya banyak gitu, sehingga nanti membahayakan tanaman padi kita. Makanya sebelumnya kita semprot dulu sama obat keong, teman-teman ya. Jadi mungkin 2 hari ya sebelum tanam ya, karena punya kita rencananya sekitar 3 hari ke depan insya Allah mau tandur, teman-teman ya, mau tandur gitu. Jadi kita persiapkan dulu lahannya. Setelah ini dirapikan, nanti disemprot keong sama teman kita ya, agar pas nanti ditandur tidak banyak keong ya yang memakan tanaman padi kita gitu ya. Nah, tambahan selanjutnya setelah disemprot obat keong, kalau kita dilangsungkan dengan penyemprotan E4, teman-teman ya. Penyemprotan E4 agar apa? Agar mempercepat atau meningkatkan kesuburan tanah gitu kan. Yang kedua, ini kan jerami bekas panenannya baru digiling ya, gitu kan. Kadang-kadang kebanyakan panas, setelah ditandur itu panas, akhirnya ke padinya nanti melepas kalau kata orang sininya ya, kuning gitu. Makanya salah satu caranya biar padinya nanti langsung bagus pertumbuhannya, 2 hari sebelum ditandur itu saya melakukan penyemprotan E4 gitu, teman-teman ya. Melakukan penyemprotan E4, bisa dicari sama teman-teman fungsinya E4 itu apa ya. Jadi fungsi E4 itu adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua untuk mendisposisi, bahasanya ya, mendisposisi jerami-jerami organik-organik yang masih mentah, sehingga dipercepat oleh E4 ya, E4 gitu ya, gitu. Kalau saya lakukan penyemprotannya itu di 2 hari sebelum ditandur gitu, teman-teman ya, sebelum ditandur. Kalau saya takaran E4-nya per 30 meter persegi atau per 10 kotak kalau bahasa orang sini, itu 1 botol, teman-teman ya. 1 botol E4 per 30 meter persegi kalau saya ya. Prosesnya sama saja, jadi prosesnya pakai molase ya. Jadi gula Jawa, gula merah direbus dulu biar hancur, nanti baru dikasih E4 ya. Jadi pakai molase, baru setelah dicampur antara molase sama E4 baru kita semprotkan, dan itu kita diamkan selama minimal 2 hari ya. Sebenarnya bagusnya lebih lama lebih bagus ya, teman-teman ya. Kalau waktunya ada ya, di 3 hari atau 4 hari sebelum tandur itu lebih bagus, teman-teman ya. Itu lebih bagus ya gitu. Jadi kalau saya itu persiapan lahannya, teman-teman ya, seperti itu gitu. Jadi persiapan lahan yang kita lakukan adalah setelah diratain ya, sebagaimana biasanya disemprot obat keong. Obat keongnya banyak mereknya, teman-teman ya, tergantung di pasaran mungkin beda-beda merek ya di daerah masing-masing gitu ya. Tapi kalau di saya juga banyak macamnya gitu ya. Nah, setelah dilakukan penyemprotan keong ya, terus
kita lakukan penyemprotan E4 gitu ya, lakukan penyemprotan E4, baru didiamkan dulu ya, didiamkan dulu selama 2 hari. Jadi insya Allah mungkin 2 hari setelah hari ini ya, 2 hari ke depan setelah hari ini itu kita akan melakukan tandur gitu teman-teman ya. Dan juga banyak perubahan pengelolaan yang kita lakukan teman-teman ya, banyak perubahan, dan alhamdulillah ternyata hasilnya walaupun tidak saya sampaikan kepada teman-teman, jadi alhamdulillah ada peningkatan ya. Kemarin juga alhamdulillah ada peningkatan setelah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan gitu teman-teman, baik dari sisi penyemprotan maupun obat gitu ya. Dari obat juga ada perubahan, ada penambahan obat, dan dari sisi pengelolaan juga ada perubahan-perubahan pengelolaan. Karena dari hasil kemarin alhamdulillah dari tiap musimnya itu meningkat ya, meningkat gitu. Contoh umpamanya kalau di musim-musim kemarin kita melakukan penyemprotan dalam 1 hektar itu kan 16 tangki ya, 16 tangki gitu teman-teman ya. Nah untuk musim ini akan kita rubah menjadi 24 tangki teman-teman ya. Akan kita coba rubah jumlah tangkinya menjadi 24 tangki teman-teman ya. Saya juga ingin tahu hasilnya seperti apa gitu ya, ingin tahu hasilnya seperti apa gitu. Itu dari sisi penyemprotan. Kalau dari sisi legowoan kita tetap masih menggunakan sistem legowoan gitu teman-teman ya. Cuman jumlah dapuran atau batang per gulutan atau per legowo itu saya menggunakan 8 tanaman gitu teman-teman. Dari per legowo itu 8 tanaman, tidak 10 ya, tidak 10, karena menurut saya jumlah 8 itu pas ya ketika kita melakukan penyemprotan, pas. Karena begini teman-teman, bagi saya legowo itu bukan untuk jalan melakukan penyemprotan gitu ya, tapi hanya sebagai batas ya, sebagai batas gitu. Karena kita melakukan penyemprotannya itu dari tengah-tengah gulutan gitu ya, gitu. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan di tengah-tengah gulutan, jumlah 8 batang 1 gulutan itu pas gitu. Kalau 10 itu terlalu kejauhan, jadi si stiknya itu agak ditaikan ke atas, itu kalau 10 ya, itu teman-teman ya. Sedangkan untuk jumlah tanaman masih tetap saya menggunakan tanaman padi sebanyak 1, 2, 3 ya, paling banyak 3 tanaman gitu teman-teman ya, sebanyak 3 tanaman gitu kan. Dan untuk obat ada perubahan sedikit untuk obat. Kalau jumlah penyemprotannya sama, satu musim itu 8 kali penyemprotan ya, dari mulai setelah tanam sampai panen itu ada 8 kali penyemprotan ya, 8 kali penyemprotan. Cuma dari 8 kali penyemprotan itu ada perubahan dan penambahan obat gitu teman-teman ya, penambahan obat gitu. Mudah-mudahan saya bisa continue nantinya untuk berbagi informasi dengan teman-teman, mulai dari tandur ya, penyemprotan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8. Mudah-mudahan saya bisa konsisten terus berbagi informasi kepada teman-teman gitu ya. Jadi umpamanya masa penyemprotan ke-1 obatnya apa saja, kedua apa saja, ketiga apa saja kan gitu kan ya, gitu. Itu ada perubahan juga, yang insya Allah akan ada perubahan itu dari pemupukan teman-teman ya, dari pemupukan. Jadi nanti pas bunting akan coba perlakuan baru, kita akan coba perlakuan baru pas bunting itu untuk dipupuk pakai Posca gitu teman-teman ya, sedikit nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Jadi pada masa tanam padi kali ini ya ada beberapa perubahan gitu ya. Mudah-mudahan ini lebih memperbaiki hasil gitu teman-teman ya.
Ini musim kedua teman-teman ya. Ini musim kedua, musim nyadon kalau kata orang sini ya. Musim pertama alhamdulillah kemarin ada peningkatan ya hasilnya ya. Dan juga setelah kemarin 2 musim itu saya tanam ketan lusi ya, ketan lusi. Nah, pada masa tanam yang kedua ini saya mencoba tanam padi biasa ya. Saya coba tanam padi biasa karena saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Karena kalau kata orang, tanam ketan itu walaupun bagus tapi agak ringan ya, hasilnya tetap aja kurang daripada padi biasa gitu teman-teman ya. Dari hasil tonasenya tetap aja kurang dari, tidak seperti padi biasa gitu tonasenya gitu ya, gitu. Jadi saya coba pada musim tanam yang kedua ini saya tanam AGT 303 teman-teman. Saya baru akan mencoba tanam padi AGT 303 ya. Setelah 2 musim ke belakang saya tanam ketan lusi gitu teman-teman ya, ketan lusi. Tapi walaupun ketan, alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu teman-teman. Memuaskan itu dari tiap musim hasilnya terus meningkat gitu ya, karena pengelolaannya terus kita pantau gitu teman-teman ya, terus kita pantau gitu. Nah, ini sedang melakukan meratakan tanah gitu teman-teman ya, meratakan tanah. Itu traktor masih berjalan, 1 petak lagi belum, masih proses ngeleler kalau kata orang sini ya gitu. Ini E4 yang kita gunakan teman-teman ya, ini. Nah, ini obat keongnya yang kita gunakan itu ya. Dan alhamdulillah ini proses ngelelernya sudah beres, tinggal merapihkan dan akan kita langsungkan dengan penyemprotan obat keong sama E4 gitu teman-teman ya. Ini teman kita dan ini nih lagi ngopi katanya teman-teman ya. Nah, itu teman kita yang masih ngerapihin lahannya. Itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini saya minta doanya mudah-mudahan masa tanam kali ini bisa menghasilkan teman-teman ya. Tonasenya bisa lebih meningkat daripada musim-musim sebelumnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada masa tanam kali ini ada beberapa perubahan dalam pengelolaan sawah kita teman-teman ya. Cuman pada saat ini kita hanya ingin berbagi dengan teman-teman langkah awal mempersiapkan lahan sebelum tanur gitu teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa langkah awal dalam mempersiapkan lahan sebelum tanur itu setelah kita ratakan dengan traktor, terus dirapihkan ya. Setelah dirapihkan dilanjutkan dengan penyemprotan keong ya, dan seterusnya ya, dan nanti terakhir dilanjutkan dengan penyemprotan E4 ya, agar tanah itu kesuburannya lebih meningkat dan jerami-jerami yang masih hidup itu cepat bosok gitu teman-teman ya, gitu ya. Karena sebagaimana yang sering kita temukan, bahwa tanaman padi itu kalau jeraminya masih panas itu suka melepas kalau kata orang sini mah gitu teman-teman ya, gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berbagi informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.